Baik, selamat pagi Pak Im. Selamat pagi Ibu Shen. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Puji Tuhan sehat Ibu Shen. Terima kasih. Apa kabar juga Ibu Shen? Ya, saya luar biasa. Saya juga sehat. Amin. Oke, baik Pak Im. Ya Ibu Shen. Sebelum Pak Im memulai proses coaching, di Ya, sini saya akan berperan sebagai seorang pengamat atau observer. baik Ibu. Saya akan melihat proses coaching yang akan Pak Im lakukan. Baik. Tapi sebelum Bapak melakukan coaching, ada beberapa hal yang perlu untuk saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi yang akan saya lakukan. Baik Ibu Shen. Untuk itu ada beberapa rubrik penilaian yang menjadi acuan dan saya harapkan dalam proses coaching nanti Ya, Pak Im sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada. baik. Kemudian dalam proses coaching, Pak Im juga harus memiliki kompetensi inti dari seorang coach, yaitu meliputi kehadiran penuh atau presence, kemudian menjadi pendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu. Dan tentunya, ya Pak Im, dan tentunya dengan teknik rasa, saya berharap nanti dalam proses percakapan, Pak Im jangan lupa untuk menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, kemudian ada identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Itu adalah rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam observasi yang saya lakukan hari ini. Bagaimana Pak Im? Pak Im bisa untuk memahami ini? Bisa Ibu, bisa Ibu. Oke. Kalau begitu, saya mengawalinya, saya mau bertanya dulu dengan Pak Im. Iya Ibu. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Im kembangkan dalam proses coaching nanti? Dalam proses coaching nanti ini saya ingin mengembangkan kemampuan atau kompetensi saya dalam mendengarkan aktif Ibu dan juga mengajukan atau memberikan pertanyaan yang berbobot begitu Ibu. Oke, siap. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya perihal dengan ketercapaian. Kira-kira tolok ukur apa atau tolok ukur seperti apa yang Pak Im ingin tuju dalam proses coaching nanti? Saya pikir indikatornya itu adalah yang pertama saya dapat menerapkan alur tirta Ibu, di mana bisa dimulai dari menetapkan tujuan, identifikasi masalah, kemudian juga membuat rencana aksi dan juga tanggung jawab itu Ibu. Secara runtut begitu Ibu. Kemudian saya juga berharap bisa menggali ide-ide dari kunci sendiri Ibu, sehingga mereka bisa menemukan solusi atas permasalahan mereka sendiri. Gitu. Oke, baik Pak Im. Semoga dari indikator yang sudah Bapak sampaikan ini meliputi alur tirta dan semua ide, solusi yang berasal dari coaching bisa tergali dengan sangat maksimal ya. Baik, hanya itu saja Bapak. Silakan Pak Im bisa memulai coachingnya dengan coachingnya. Saya berharap proses percakapannya ini bisa berjalan dengan baik dan lancar dan semua indikator keberhasilan capaian yang sudah Bapak tentukan tadi bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Im, silakan dimulai proses coachingnya. Baik Ibu, terima kasih Ibu Shen. Selamat pagi Pak Stef. Selamat pagi juga Pak Im. Apa kabarnya nih Pak Stef? Puji Tuhan, saya dalam keadaan sehat-sehat Pak. Puji Tuhan, baik sudah. Ini saya minta maaf nih menyita waktu Bapak sedikit nih. Ini kayaknya Bapak datang ini ada dengan raut wajah yang agak ini apa melemas. Ini kira-kira ingin cerita apa nih Pak hari ini? Begini Pak, ini saya mau bicarakan terkait kondisi siswa di saat saya belajar matematika Pak. Banyak dari mereka yang sepertinya mengalami kesulitan saat menerima materi
materi di tingkat SMA. Padahal materi itu hanya lanjutan saja dari jenjang sebelumnya, Pak. Oh, begitu ya, Pak ya. Jadi mereka keadaan siswa yang saat belajar matematika itu mengalami kesulitan di materi-materi tingkat SMA begitu ya, Pak ya. Padahal Iya. Padahal materinya ini materi dari SMP sebenarnya begitu, Pak ya. Iya, Ya, begitu, oke. Pak. Baik, Pak Stef. Kalau begitu menurut Pak Stef, kira-kira apa yang Pak Stef harapkan di akhir dari kita diskusi pagi ini, Pak? Saya berharap lewat diskusi ini mungkin Pak juga bisa membantu saya, bisa menemukan solusi baik untuk permasalahan saya, Pak. Oke, baik, Pak Stef. Lalu menurut Pak Stef, Pak melihat permasalahan ini, menurut Pak apa penyebabnya, Pak Stef? Jadi begini, Pak, sejauh yang saya amati, sepertinya faktor penyebabnya itu kurangnya kemampuan prasyarat mereka, Pak. Oh, seperti itu. Jadi mereka kekurangan kurangnya kemampuan mereka mengenai materi prasyarat, begitu ya, Pak ya? Iya, Pak. Nah, kalau begitu kira-kira kondisi idealnya itu harusnya seperti apa, Pak Stef? Kalau menurut saya ada baiknya jika sebelum masuk ke materi lanjutan harusnya ya, Pak, mereka sudah menguasai materi di tingkatan sebelumnya yang jadi prasyarat untuk mempelajari materi-materi berikut supaya kami guru-guru jangan terlalu banyak kesulitan lagi, seperti begitu, Pak. Oke, baik, Pak. Baik, Pak, kalau begitu kira-kira dari apa yang Pak sampaikan ini kita anggaplah itu di poin 10-nya mereka bisa menguasai materi prasyarat itu. Kemudian kalau kita coba melakukan menilai secara skala dari 1 sampai 10, menurut Bapak kondisi sekarang yang Bapak alami ini Bapak ada di angka berapa? Baik, Pak. Kalau menurut saya secara pribadi, terlepas dari mungkin dari anggapan Bapak Ibu lain mungkin berbeda, Pak ya. Iya. Tapi kalau dari saya sepertinya ada pada angka 5, Pak. Oh, angka 5 ya, Pak Stef. Oke, baik. Lalu kira-kira menurut Pak Stef apa solusi nih, Pak, yang bisa Pak lakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, Pak? Saya pikir untuk mengatasi masalahnya, saya harus membuat semacam analisis khusus buat mereka dalam asesmen awal untuk mengetahui sejauh mana kemampuan mereka. Saya juga berencana untuk menganalisis nilai mereka pada jenjang sebelumnya dan juga berdiskusi dengan mereka untuk mengetahui lebih jauh tentang hambatan yang mereka alami dalam mempelajari materi matematika di tingkat SMA. Baik, Pak Stef. Oke, Pak. Masih ada cara lain lagi, Pak? Mungkin menurut Pak Stef masih ada cara lain? Saya juga bisa berdiskusi dengan guru mereka di tingkat SMP dan saya juga mungkin bisa melakukan observasi kelas. Oke, baik, Pak. Jadi seperti itu ya, Pak Stef. Lalu menurut Pak Stef kira-kira berapa lama waktu yang Pak Stef butuhkan untuk melakukan untuk menyelesaikan persoalan ini, solusi yang Pak Stef sampaikan itu? Saya pikir kalau dengan solusi seperti itu, 1 minggu saya rasa Ya. Ya, Pak Stef. Oke, baik. Ini bagus sekali nih, Pak Stef. Kemudian sekarang komitmen apa saja yang Bapak akan lakukan agar solusi ini dapat berjalan dengan baik? Kalau komitmen, saya akan bangun komunikasi dulu dengan rekan sejawat saya untuk kita bersama membuat kesan yang baik, yang sesuai untuk anak didik saya, dan juga bekerjasama dengan wali kelas dan guru-guru sebelumnya untuk saya bisa mengikuti profil siswa yang dalam pandangan saya mungkin agak bermasalah seperti begitu. Baik, pasti. Kalau demikian, lalu dukungan apa nih yang Pak Stef butuhkan untuk bisa melakukan hal-hal tersebut tadi?
saya membutuhkan dukungan dari pimpinan dalam hal kepala sekolah, rekan guru sejawat saya, orang tua siswa kelas, dan juga yang tentu pasti murid saya. Oke, baik Pak Stefa. Ini sepertinya akan ada perubahan yang baik ini Pak dari apa yang Bapak lakukan ini. Saya juga akhirnya tidak sabar untuk mendengar hasilnya nih Pak Stef. Jadi setelah ini kita berdiskusi ini bagaimana Pak perasaan Bapak? Puji Tuhan, seperti dibicarakan. Saya terima kasih banyak buat bantuan Bapak bisa mengarahkan saya untuk mengatasi masalah ini Pak. Puji Tuhan, baiklah Pak Stef. Saya doakan semoga apa yang Pak Stef sudah sampaikan ini bisa dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya pikir pertemuan kita cukup sampai di sini nih Pak Stef. Saya juga akan menunggu kabarnya untuk kita bisa diskusi lagi nantinya Pak Stef. Baik, terima kasih banyak Pak. Tuhan berkati. Baik, terima kasih banyak Pak Stef. Sampai jumpa Pak Stef. Sampai jumpa Pak. Ya. Ya, selamat siang Pak Im. Iya, selamat siang Ibu Shen. Ya, bagaimana perasaan setelah melaksanakan coaching tadi? Puji Tuhan, saya merasa lega Ibu setelah selesai coaching tadi. Ya. Baik. Pak Im, terkait dengan proses coaching yang sudah Pak Im laksanakan, ada beberapa catatan. Namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal terlebih dahulu. Baik Ibu Shen. Ya. Kira-kira bagaimana perasaan Pak Im atau bagaimana Pak Im menilai sendiri performa dalam kompetensi Pak Im melakukan coaching? Saya pikir tadi proses coaching itu berjalan dengan baik. Apa yang saya harapkan dalam hal ini, kompetensi apa yang saya ingin tuju dapat berjalan dengan baik, Ibu. Kalau begitu, apa yang membuat Pak Im bisa menilai demikian? Yang pertama, kompetensi yang pertama yang saya tuju itu adalah mendengarkan aktif. Tadi saya coba untuk mendengar secara baik apa yang disampaikan oleh coach. Kemudian saya juga penilaian kompetensi yang berikut adalah mengajukan pertanyaan berbobot yang efektif yang bisa membuat coachnya ini mencari ide atau solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi saya pikir tadi dapat berjalan dengan baik, Ibu. Luar biasa. Ya, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Ya, boleh Ibu, tentu Ibu. Ya. Baik Pak Im, setelah saya melakukan pengamatan tadi pada proses coaching, saya mengamati bahwa Pak Im sudah menjalankan alur tirta ini secara baik. Pak Im juga sudah menggunakan teknik rasa dalam proses coaching ini. Bagaimana Pak Im mendengar pendapat saya ini? Iya Ibu, terima kasih banyak Ibu untuk hasil pengamatannya. Saya senang sekali nih Ibu. Ya, baik. Kalau begitu yang pertanyaan penutup bagi saya, kira-kira apa kompetensi yang ingin Pak Im kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Yang ingin saya kembangkan adalah mungkin kompetensi tentang kehadiran penuh Ibu. Kehadiran penuh atau presensi itu ya Ibu, yang mungkin tadi saya rasanya mungkin agak kurang berjalan maksimal itu Ibu. Jadi mungkin saya bisa lebih menggunakan teknik lain yang lebih rileks sehingga si coach ini bisa mengungkapkan setiap permasalahannya secara baik, secara detail, sehingga menjadi harapan untuk bisa saya kembangkan kompetensi ini, Ibu. Oke, baik Pak Im, luar biasa proses coaching hari ini. Kiranya dari proses coaching hari ini, Pak Im bisa lebih giat lagi untuk belajar tentang coach. Pak Im lebih lagi menjadi seseorang yang memberikan motivasi kepada
butuhkan. Baik Ibu, betul. Terima Baik kasih. Pak Im, sekian pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga sukses dan sehat selalu. Iya Ibu, terima kasih banyak Ibu. Sehat selalu untuk Ibu juga. Ya, ya Ibu.